Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Kurniawan Tanuwijaya dari Universitas Ciputra, jurusan Accounting. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan dasar. Kita seperti perjalanan umum, buku besar, dan neraca saldo. Kita akan menggunakan contoh dari laporan keuangan dari perusahaan Cevricat Express. Nah, di sini kita akan pertama-tama membuat COA, Chart of Accounting. Apa itu COA? COA itu adalah kayak rangkuman kecil yang s- udah ada semua akun yang akan ada di laporan keuangan tadi. Jadi contohnya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ini tuh termasuk ke dalam aset yang awalnya satu. Dan yang awalnya dua, utang usaha dan pendapatan disama di muka, termasuk ke dalam liabilitas. Yang tiga, dan modal dan dividen, itu termasuk ke dalam adanya terkaitan dengan terus dengan pihak perusahaan atau memegang saham. Nomor 4 ini pendapatan-pendapatan. Dan nomor 5 ada beban-beban. Ini COA gabungan, kita gabungkan dengan rumus concatenate nomor COA, kita beri spasi dan keterangannya. Ini akan memudahkan kita membuat jurnal umumnya habis ini. Nah, ini COA gabungan sudah selesai. Next ke jurnal umum. Nah, memulai apa itu jurnal umum? Jurnal umum itu catatan semua transaksi dalam sebuah perusahaan dalam suatu periode, seperti 1 bulan. Kita mengambil bulan Januari. Nah, kita bisa milih judul, tapi ini opsional, seperti CV, Kilat, Express. Di tengah ini adalah tipe perjurnalan, yaitu jurnal umum pada periode Januari 2025. Nah, di sini, jauh akan dipakai di sini. Kita akan menggunakan ke data, lalu kita ke data validation, kita mengambil yang list. Source-nya kita dari COA. Kita ambil dari kas sampai beban listrik. Nah, ini akan ada panah, tapi ini kita harus buat ke seluruh akun-akun. Nah, kayak gini, ada validation, list, source-nya dari COA. Nah, semuanya akan ada tanda panah kayak gini. Nah, kalau akun keterangan ini, kita menggunakan rumus if C5 ini sama dengan 0, yaitu kalau kosong, dia akan menggunakan yang apa yang ada di akun kredit, D5. Kalau tidak, di akun debit. Nah, ini masih 0. Kita coba masukkan piutang. Nah, ada piutang. Dan misalnya kalau kita masukin ke kredit, ada perlengkapan, ini juga akan menjadi perlengkapan. Nah, kita akan mulai dengan tanggal 1. Ini adalah contoh soal laporan keuangan, surat penyetoran modal. Di- jadi, Boben, Dimas ini menerima setoran modal dari Bob Henderson. Jadi, tanggal 1/25. Kalau menerima modal berarti kasnya bertambah, termasuk ke akun debit. Dan modal masuk ke akun kredit. Kenapa? Karena kalau kas itu termasuk dalam aset. Aset itu menambah debit. Kalau menambah berarti masuk debit. Dan modal ini termasuk dalam modal. Modal yang bertambah itu masuk ke dalam kredit. Debit dan kredit ini adalah nominal. Jadi di sini 100 juta. Berarti 100 juta dan 100 juta. Keterangan ini opsional untuk memudahkan kita kayak tahu apa aja yang kita tulis. Jadi ini modal awal perusahaan.
Nah, ini label aja. Nah, ini kan nominalnya kurang jelas ya. Jadi kita delete semua. Kita akan ke home. Ini, yang gambar uang. Kita bisa gunakan ini biar mudah dibaca. Nah, selanjutnya, tanggal 2 Januari, kita membeli perlengkapan. Kertas, pulpen, tinta, dan stapler. Seharga 1.220.000. Ini udah lunas, berarti kita bayar pakai kas. Tanggal 2, berarti kan kita beli perlengkapan. Perlengkapannya nambah, termasuk debit. Jadi perlengkapan masukkan sini. Lalu yang di debit kan kita membeli, kasnya berkurang. Aset yang berkurang itu termasuk ke dalam akun kredit sebesar 1.220.000. Nah, ini terangannya membeli perlengkapan. Ya, membeli, klik, terus kita geser. Oke, soal yang next, kita ada invoice 3 Januari. Invoice ini termasuk jadi kredit karena kalau di kasus ini kita belum bayar, tapi kita membeli peralatan secara kredit. Tanggal 3 Januari. Nah, di sini kan kita beli peralatan. Peralatan nambah berarti termasuk dalam debit peralatan. Dan ini secara kredit berarti kita mengutang, utang usaha. Nah, sejumlah 10 juta. Nah, ini minimize biar kelihatan. Nah, tanggal 4 Januari. Nah, ini kita nyewa kantor. Harganya itu 5 juta per bulan, kita belinya selama 6 bulan. Total 30 juta, dan ada pajak 10%. Totalnya jadi 33 juta. Ini udah lunas. Kita bayar secara kas, secara tunai. Jadi, kan ini 6 bulan, bisa buat bulan-bulan ke depannya. Termasuk ke dalam sewa dibayar di muka, atau sewa DPM. Dan ini kas sebesar 33 juta. Ini aku lupa keterangan membeli peralatan secara kredit. Kalau ini mem- menyewa kantor selama 6 bulan. Oke, tanggal next ada tanggal 6 Januari. Kwitansi pembayaran. Jadi kita melakukan jasa untuk Anti Saputra. Dia udah membayar. Berarti 65, 6125. Jadi kita menerima kasnya dulu. Karena kasnya bertambah, dia udah bayar. Dan yang dikira itu pendapatan. Pendapatan jasa. Nah, sekarang nominalnya 8.250. Nah, ini kenapa pendapatan itu di kredit? Karena pendapatan itu termasuk dalam nomor kas 4, yaitu
modal. Untuk kalau bertambah itu masuk ke kredit, ini keterangannya bisa dipakai, bisa dibilang melakukan jasa ekspedisi. Nah, nah, ini invoice tanggal 8 Januari. Kita melakukan jasa, tetapi kita belum dibayar. 8 Januari. Nah, kita melakukan jasa tapi belum dibayar, berarti kita mempunyai piutang. Piutang itu uang yang kita belum terima tetapi udah OTW gitu. Piutang dan pendapatan jasa sebesar 12 juta. Nah, keterangannya melakukan jasa pengiriman tapi belum lunas. Oke, soal yang selanjutnya ini ada struk pembayaran listrik tanggal 10 Januari. Nah, besar 2 juta. Jadi kan kita membayar beban listrik. Jadi beban itu selalu masuk ke debit dan kita membayar berarti kasnya di kredit berkurang. Besar 2 juta. Keterangannya beban listrik. Ini keterangannya bebas ya. Kayak suka-suka kita aja. Yang penting jelas. Sekarang tanggal 12 Januari. Nah, di sini kwitansi penerimaan uang muka. Itu artinya kalau kita sudah menerima uangnya, tetapi kita belum mengerjakannya. Nah, jadi itu termasuk ke dalam kas dan pendapatan diterima di muka. Nah, sebesar 10 juta. Terima tunai tapi belum melakukan jasa ekspedisi. Nah, yang ini kwitansi pelunasan utang. Daftar barang yang dipesan pada 3 Januari, yaitu peralatan. Jadi di sini 16 Januari, melunasi utang. Berarti kita utangnya itu termasuk ke debit karena berkurang utangnya. Utang yang berkurang itu termasuk ke ya, next kita mempunyai kwitansi pelunasan utang tanggal 16 Januari, daftar barang dipesan pada 3 Januari. Nah, ini kita melunasi utang kita, berarti utang yang ditambah, yang hilang itu termasuk ke debit, utang usaha dan kas. Kasnya kita bayar utang, kasnya turun, masuk ke kredit, utangnya hilang, masuk ke debit, sebesar 10 juta. Nah, di sini melunasi utang tanggal 3. Oke, next, PT Sinara Badi, kwitansi melunasi piutang. Jasa pengiriman 20 item pada 8 Januari. Jadi yang ini kita menerima, kita melakukan jasanya. Jadi tanggal 18
Berarti ini kan termasuk bekas kan. Nah, bekas dan piutang. Piutangnya di kredit karena udah diterima kasnya. Jadi kayak piutangnya berkurang, masuk ke kredit, kasnya bertambah, masuk ke debit. Sebesar 12 juta. Lunasi piutang tanggal 8. Ini kok 4. Nah, belum selesai. Sekarang ada surat pernyataan pembagian dividen. Nah, ini berarti kita membagi dividen, berarti kan dividennya di debit dan kasnya itu di kredit. Kasnya berkurang, dividennya nambah. Di sini 30 Januari. Sebesar 5 juta dividen. Nah, ini sudah umumnya udah selesai. Kita kasih border biar rapi. Nah, sekarang kita pindah ke buku besar. Nah, pertama-tama apa itu buku besar? Buku besar itu rangkuman transaksi setiap akun setelah diklasifikasikan ke dalam akun masing-masing. Nah, di sini kita pakai table yang dia dari insert, table lalu pivot table. Nah, di sini kita ambil range dari jurnal umum. Sampai atas sini, eh, dari tanggal sampai ke paling bawah. Ini, enter. Nah, ini kan ada field name, tanggal akun akun debit kredit, keterangan, dan akun keterangan. Di buku besar kita hanya pakai tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun keterangan. Nah, ini ada tabelnya. Hasil dari buku besar totalnya itu selalu harus sama. Nah, ini kan masih nggak rapi ya. Kita akan ke pivot table analysis. Bukan. Kita ke desain. Nah, di desain ini ada grand totals dan report layout. Ini kita ke report layout, show in tabular form. Nah, jadi lebih rapi. Ini ada kas total, piutang total. Terus kita bisa ke subtotal, don't show subtotals. Nah, setelah itu, ini kita bisa pindah akun keterangannya ke filters. Nah, di sini kita bisa pindah, ganti, misalnya kalau mau kas doang, kas. Nah, punyanya kas doang. Nah, buku saya itu semua akunnya tuh kayak dipisah-pisah. Jadi ini kita copy dan paste. Kasih jarak biar nggak ini terlalu dekat. Ini kita taruh piutang, lepas lagi, kita taruh perlengkapan. Nah, sebelum itu kita bisa nambahin ini field item and sets. Calculated field. Nah, ini kita rename aja saldo debit. Nah, formulanya ini if kurung debit yang ini lebih besar daripada kredit, eh, lebih besar daripada kredit, maka debit kurangi kredit. Nah, rumus ini misalnya debitnya lebih besar, jadi debitnya dikurangi kredit, nanti hasilnya akan menjadi debit doang.
Kalau misalnya kreditnya lebih besar, hasilnya debit itu akan nol, dan kalau misalnya debit lebih besar, hasilnya di kredit itu maka nol. Nah, terus di sini nol, tutup kurung, enter. Nah, ini total debitnya. Kita bikin lagi untuk yang kredit. Ini namain aja saldo kredit. Rumusnya mirip-mirip. Kembalikan aja kredit lebih dari debit, maka kredit dikurangi debit 0,0. Nah, salah satunya ini pasti nol. Karena ini debitnya lebih banyak, jadi kreditnya ini nol. Nah, ini tadi belum ketaruh. Kita copy aja lagi. Copy. Nah, space di sini. Ini hapus dulu. Paste. Nah, sekarang kita lengkapin satu-satu. Kas, piutang, perlengkapan. Nah, ini kenapa piutangnya dua-duanya nol? Karena ini kita mendapat piutang, lalu kita kayak langsung lunasi piutangnya. Jadi kayak dua-duanya langsung nol. Nah, ini kurang rapi, debitnya diatasin, jadi debit kredit, debit kredit. Lalu tanggalnya juga nggak rapi. Nah, ini juga diatasin. Nah, biar rapi. Double klik biar lebih rapi. Nah, kita copy lagi. Sekarang udah perlengkapan. Lalu ada peralatan. Di peralatan kita ada sewa. Terus utang usaha. Kita pindah. Ini aja. Utang usaha. Terus pendapatan. Di pendapatan. Ini kita geser aja. Di pendapatan. Modal. Habis modal. Dividen. Waduh. Dividen. Pendapatan. Dan yang terakhir. Beban listrik. Nah, ini buku besarnya udah selesai sih ya. Ini salah. Nah, kalau dari semua ini udah selesai, udah lengkap dari kas ke beban. Next, kita membuat neraca saldo. Neraca saldo. Nah, ini paling gampang. Kita perlu aja satu contoh dari sini. Kita kopas dari kas saja. Copy dan paste. Nah, jadi neraca saldo ini rangkuman saldo dan debit dari saldo, debit dan kredit dari buku besar. Ini kan ada kas. Nah, kasnya ini masuk ke debit debitnya lebih banyak dari kredit. Ini juga ada piutang, tapi kosong dua-duanya. Perlengkapan debitnya lebih. Nah, kita belum cross check. Jadi ini buku besarnya tanggal 1 juta modal awal. Nah, udah benar. Terus yang ini 1.220.000 tanggal 2 sum of credit. Ini kenapa balik? Nah,
1.220.000 di kredit. Nah, di sini. Kas 1.220.000. Terus ada ini. Jasa ekspedisi. 8.250 di kas. Di debit. Tanggal 6. Tanggal 6 kas 8.250. Nah, udah benar. Terus kita juga punya beban listrik tanggal 10 di kredit 2 juta. Tanggal 10 beban listrik kas 2 juta. Nah, udah benar. Nah, kita coba yang ke dividen. 30 tanggal 30 dividen di debit 5 juta 500 5 juta ya. Dividen debit 5 juta. Benar. Nah, coba beban listrik tanggal 10 di debit 2 juta. Tanggal 10 debit 2 juta. Benar. Nah, rata-rata kayak gitu cross-check-nya untuk memastikan udah benar. Nah, ini neraca saldo. Ini adalah gabungan hasil akhir dari rangkuman buku besar jadi satu. Hanya jadi saldonya doang. Nah, ini kita nggak butuh tanggal, nggak butuh debit, nggak butuh kredit. Dan nggak butuh keterangan. Yang butuh ini aja. Akun keterangan, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, di sini kita pindahkan akun keterangan ke rows. Nah, akan jadi kayak gini. Terus kita select all. Nah, ini emang hasilnya dua-duanya 0. Kita harus hitung sendiri. Tapi sebelum itu kita cross check lagi. Hasilnya kas itu 79 juta 30.000. 79 juta 30.000 benar. Piutang kosong kosong benar. Perlengkapan 1.220. Perlengkapan benar di debit. Peralatan 10 juta di debit. Benar. Lalu sewa DBM 33 juta. Nah, benar. Terus hutang usaha kosong kosong. Benar. Nah, balik ke atas. Pendapatan diterima di muka. Oh, ini di double klik aja biar kelihatan nggak kepotong. Sewa DBM, pendapatan diterima di muka di kredit 10 juta. Benar. Lalu modal di kredit 100 juta. Benar. Dividennya 50 juta, 5 juta. Benar juga di debit. Terus pendapatan jasa di kredit 20 juta 250.000. 20 juta 250.000. Dan yang terakhir beban listrik. Debitnya 2 juta. Eh, iya 2 juta. Benar. Ini kita hitung totalnya pakai rumus sum. Sum, debit sini sini, enter. Ini sama dengan sum, ke sini ke sini. Nah, kalau udah seimbang berarti kita benar. Kalau misalnya nggak seimbang, kita harus balik ke jurnal umum, project lagi mana yang salah. Karena ini harusnya jumlahnya sama. Dari sini ke sini. Ini ke sini, hasilnya akan pasti sama. Nah, sama kan? Kayak aja satu. Nah, kan dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.